Terima kasih kepada Andini Effendi untuk headline newsnya. Sedikit titipan dari pesan saya Ronald. Katanya kapan-kapan baca headline newsnya di sini. Soalnya Ronald pengen ngobrol sama Raditya Dika juga. Memang kalau misalnya orang lagi naksir usahanya ada aja. Selamat datang di Provokatif Proaktif. Lama-lama saya pikir kayaknya kita mesti bikin panggilan tuh. Provokatif, proaktif, tif, gitu kali ya. Biar kayak acara apa gitu. Ada gaya nggak? Oh tapi ntar kalau misalnya kita bilang tif, ntar ada yang GR. Saya ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Dan hari ini live. Banyak yang nanyain soal kemarin. Nggak apa-apa karena kemarin kita juga banyak kerjaan. Dan hari ini kita akan datangin seseorang. Beliau begitu seringnya di sini orang pikir dia punya acara. Tepuk tangan untuk Mas Gantyo. Wah. Setiap hari semakin muda Mas Gantyo. Terima kasih. Iya, silakan duduk kalau begitu. Nah, tepuk tangan sekali lagi yuk. Mas Gantyo, redaktur senior Media Indonesia. Kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrolin soal banyak sekali berita-berita yang lagi hangat untuk sekarang ini. Salah satunya yang selalu hangat untuk dibahas adalah teman-teman kita yang ada di DPR. Nah, ini ngomong-ngomong soal moral nih ya. Moral betul sekali. Tapi kamu jangan sok tahu dulu. Loh, saya jangan sok tahu. Kenapa saya nggak boleh sok tahu? Itu kamu mau membacakan berita. Betul. Yang serem-serem. Yang serem-serem. Tapi ini ada serem lagi. Lebih serem lagi. Ini menyangkut kamu nih. Menyangkut saya. Gue bacain ya. Ini, Steh. Ini belum direncanain loh ini. Iya. Gimana, Mas? Ya. Di luar skenario jadi dia grogi. Dijebak nih. Ini. Video, ya. Video adegan panas Panji beredar luas. Oh! Lihat, isinya. Video beradegan panas yang mirip diperankan seorang laki-laki, mirip Panji. Host Provokatif Proaktif beredar luas di masyarakat. Oh! Tapi mirip doang loh itu. Adegan itu diambil dengan kamera tersembunyi saat Panji nekat naik ke puncak gunung berapi. Saat awan panas meluncur dari puncak gunung tersebut. Kalau begini nggak seru. Iya. Kalau itu betul-betul adegan panas ini. Betul, itu mah panas beneran itu. Itu bukan... Mas, itu bukan panas. Saya pikir adegan panas. Ternyata panas beneran. Ya. Tapi ngomong-ngomong masalah panas, ini kita semua juga gerah. Karena Dewan yang terhormat ini ngotot untuk melakukan plesir. Katanya mereka sih studi banding ya. Ke luar negeri. Contoh, tanggal 23 Oktober, 13 anggota DPR dan 2 anggota Badan Kehormatan DPR studi banding ke Yunani untuk belajar soal etika. Satu hal ya. Itu agak-agak aneh. Aneh ya. Belajar etika mesti ke Yunani. Iya. Kalau misalkan belajar etika di Yunani, semua anak SD belajar etikanya ke sono. Karena ada pelajaran kita dulu PMP. Jadi sebenarnya itu belajar etika atau piknik sih? Hah? Sebenarnya itu belajar etika atau piknik? Saya rasa sih piknik ya. Piknik ya. Sekalian jalan-jalan. Dan ini juga tidak hanya di pusat, Pak. Di Wakil Rakyat Daerah juga tidak mau kalah. Tanggal 25 Oktober, 9 anggota DPRD Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Italia untuk menghadiri pameran kopi. Padahal ngopi di sono aja tuh. Terus, nggak tahu janjian nggak tahu nggak nih Mas Gantyo? 15 anggota DPR juga melancong ke Italia untuk studi banding tentang rumah susun. Nggak tahu kenapa mereka buru-buru. Mungkin takut Senin harganya udah mulai naik kali. Tuh, lihat tuh seperti itu tuh. Oh, hari Senin harga naik. Gimana tuh Mas? Ya, sekarang ini praktis ya situasi kita di belakangan ini. Banyak elit politik kita yang sepertinya mengalami krisis tenggang rasa. Krisis tenggang rasa, oke. Krisis tenggang rasa. Ketika bangsa ini mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan, tsunami di Mentawai, banjir di Papua juga belum tuntas, kemudian ada gunung berapi, mereka enak-enak saja. Bahkan itu Gubernur Sumatera Barat juga pergi ke Jerman kan? Betul, ke Jerman alasannya untuk ada di sana ada sebuah event mengenai bisnis, Indonesia bisnis. Gak bisa nunggu. Tapi, apa ya? Nah itulah. Kabar terakhir, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa izin, sebenarnya Gubernur Irwan Prayitno ini sudah melakukan izin sebelum ada peristiwa Mentawai.
tapi kemudian ada peristiwa Mentawai meletus. Kan seharusnya tsunami bisa lah ditunda dulu. Ya. Gitu. Ini kan orang kan jadi mikir dua kali kan. Ini skala prioritasnya di mana? Karena lagi seperti itu tetap memaksakan, kan sensitivitasnya jadi dipertanyakan. Padahal menurut pengamat parlemen Sebastian Salang mengatakan metode studi banding keroyokan itu udah ketinggalan zaman. Menurut beliau metode studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR sejak dulu adalah cara yang paling primitif. Primitif, klasik, kuno. Kuno, ya kayak muka saya itulah. Muka saya kan agak primitif ya. Sama kok gitu ya. Iya. Yeah. Dan juga sebenarnya kalau misalkan ditunda studi bandingnya, itu kan uangnya juga nggak angus dong. Itu kan masih ada pos-posnya yang nggak rugi juga negara kan. Benar nggak sih saya? Betul. Artinya sebenarnya tidak perlu dipaksakan dong. Iya, ya. Seharusnya kapan-kapan juga bisa kan. Nggak saat ini gitu loh. Iya. Ya, ketika situasi negeri ini sudah kondusif, bolehlah studi banding. Ya. Tunjukkan sedikit kepekaan lah ya. Iya. Itu dia. Nah, itulah. Mungkin DPR merasa kita masih bisa dibodoh-bodohi, ya kan? Walaupun sebenarnya kita cukup cerdas untuk tahu mereka tidak bisa membodohi kita, betul? Kita bisa dibodoh-bodohin, tetapi kita milih mereka, berarti yang bodoh siapa ya? Kita juga. Udah. Ada satu lagi yang juga menarik sebenarnya tentang ada sebuah kabar nggak tahu baik nggak tahu buruk dari Kejaksaan Agung. Ini tentang kasusnya Bung Chandra dan juga Pak Bibit yang di deponering. Sebelumnya mungkin bisa jelasin deponering itu apa untuk teman-teman juga? Deponering itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Dan ini memang hak dari kejaksaan untuk mengeluarkan deponering, artinya mengesampingkan perkara. Nah, kasus ini dikesampingkan ketika Jaksa Agung Herman sudah nggak menjabat sebagai Jaksa Agung, dan penggantinya ada pejabat pengganti sementara ya, Darmono, dan mengeluarkan ini. Dan ini menurut undang-undang itu aturannya itu harus ada pertimbangan atau masukan dari DPR. Tapi ketika deponering itu dikeluarkan, itu sampai sekarang itu nggak ada loh. Nggak ada pertimbangan dengan DPR. Nggak ada. Walaupun tapi jalan terus. Ya. Karena kan menurut dari pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono mengatakan ini bukannya mau melindungi orang atau lembaga, tapi upaya pemberantasan korupsi harus dilindungi dan karena itulah deponering. Cuman menurut Anggodo dan Bonaran katanya ini adalah memalukan dan membawa aib bagi Bonaran Sitemeng ya, kuasa hukumnya Anggodo ya. Itu katanya ini adalah sesuatu yang memalukan dan mencoreng hukum. Kalau menurut Mas Gantio sendiri seperti apa? Iya, sebenarnya muaranya kan, fokusnya kan harus deponering ini memang alasannya untuk supaya kedua pimpinan KPK ini bisa kembali bertugas dan fokus pada kerjanya pemberantasan korupsi. Ya, tapi kenyataannya toh korupsi juga jalan terus kan. Iya sih. Itu juga nggak mudah. Tapi kalau pernyataan pengacaranya Anggodo, apa tadi? Bagaimana? Apa tadi? Dia katanya ini adalah keputusan yang memalukan dan membawa aib bagi negara ini oleh Anggodo. Itu menurut dia. Menurut dia. Sebenarnya dia sudah terbukti bersalah juga ya. Nggak harus didengarin juga sebenarnya. Nah ini menurut Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa deponering adalah kekalahan bagi para koruptor dan mafia hukum. Kekalahan bagi para koruptor dan mafia hukum. Karena kan kasus itu tadi ingin mengkriminalisasi para ketua pimpinan KPK, tapi habis itu dikesampingkan karena biar mereka bisa kembali bertugas. Nah, gimana Mas? Mereka bisa saja mengatakan kekalahan para koruptor, tapi kenyataannya para koruptor sekarang juga masih menang kok. Masih menang terus. Ya buktinya apa? Persoalan-persoalan yang sepele, soal pungutan-pungutan sampai sekarang juga masih ada kok. Ini nada pesimis atau nada realistis? Ya, faktanya begitu kok. Wartawan melihat harus faktanya dong. Saya dapat informasi untuk ngurus SIM ya saya. SIM C. Ini dari komentar dari mahasiswa. Mereka itu bayar loh 500.000. Itu bukti bahwa masih ada korupsi pada tahap seperti itu ya. Itu dalam persoalan yang kecil yang langsung melibatkan masyarakat. Itu saja masih seperti itu. Oke, artinya apalagi yang nggak kelihatan gitu. Kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya praktek korupsi masih ada. Masih ada. Nah, tidak bisa dikesampingkan juga fakta bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pemberantasan korupsi adalah KPK tentunya. Dan dengan keputusan deponering ini yang katanya untuk menyelamatkan fungsi mereka, diharapkan upaya pemberantasan korupsi akan kembali menggeliat dan usaha-usaha untuk menghalangi pemberantasan korupsi dapat diminimalisir. Tepuk tangan dulu. Loh. Wah, itu.
Tuh, itu emang tepuk tangan dong. Yang satu di balik jeruji, yang satu angkat tangan bawa bendera. Bagus. Nah, di balik kabar-kabar yang kurang baik, Mas Gantio, ada juga kabar yang baik. Good news from Indonesia, Mas Gantio. Jadi ini ngomongin juga Millennium Development Goals, janji dari pemimpin dunia untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi ternyata ini kita ngomongin masalah utang negara berkembang. Ya. Ternyata rasio debt to GDP, ya, perbandingan utang dengan pendapatan domestik bruto Indonesia telah turun drastis dari 51% tahun 96 jadi 22% pada tahun 2009. Dan tahun lalu di antara negara-negara G20 sekali lagi hanya Indonesia yang berhasil menurunkan rasio utangnya. Tepuk tangan dulu dong. Rasio tersebut adalah rasio utang terendah dan terbaik di antara negara-negara ASEAN. Nah, target 8F-nya adalah bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Mas Gantio, mungkin komennya? Jadi, itu kabar bagus. Berarti mudah-mudahan bisa terus turun. Sehingga pernyataan yang selama ini selalu digembar-gemborkan bahwa utang Indonesia itu tidak akan dilunasi sampai 7 turunan. Mudah-mudahan bisa berkuranglah 5 turunan aja. Gitu ya. 5 turunan aja, betul. Dan juga Gak usah susah, pemirsa, lihat wajah saya tidak pernah seserius ini sebelumnya. Kalau misalkan negara masih banyak hutang, tinggal telepon saya dan Jefflo, kami lunaskan hutang itu. Asik. Dan sekarang kita mau masuk ke citizen journalism, di mana kita menerima foto dari pemirsa, dan fotonya ini tentunya punya nilai berita. Fotonya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Ada hubungannya dengan typo alias salah ketik nih. Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah satu spanduk selamat datang kepada Prime Minister Australia Julia Gillard. Pengennya ngomong the honorable Julia Gillard, tapi tulisannya adalah the horrible. Horrible. Bagus, horrible bukan horrible ya. Lebih parah lagi kalau begitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih untuk kiriman Anda. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gantio. Mas Gantio. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kembali bertugas dan kembali memberitakan kepada masyarakat Indonesia kabar-kabar dari Indonesia. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Provokatif Proaktif. Seandainya gue jadi businessman, ikut sana sini, hey it's business man. Tiap pagi